Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa sudah berteriak sekeras mungkin ke arah langit, namun yang terdengar hanyalah gema suara sendiri. Kita bersujud sampai kening menghitam, menengadahkan tangan hingga bahu pegal, tetapi harapan yang dinanti tak kunjung mewujud nyata di depan mata. Rasanya seperti ada tembok tebal yang memisahkan antara permintaan kita di bumi dengan keputusan di Lauhul Mahfuz. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tuli dan Dia tidak pernah ingkar janji. Jika kunci yang Anda pegang saat ini belum mampu membuka pintu itu, mungkin bukan pintunya yang macet, melainkan kita yang salah menggunakan geriginya. Hari ini, mari kita luruskan kuncinya, agar pintu keajaiban itu terbuka lebar untuk Anda. Ilusi keheningan langit. Perasaan paling menyakitkan bagi seorang hamba adalah ketika ia merasa diabaikan oleh Tuhannya sendiri setelah sekian lama meminta. Ada masa-masa di mana kita merasa doa-doa itu hanya memantul kembali ke bumi, seolah langit tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Rasa putus asa mulai membisikkan, keraguan di dalam dada, mempertanyakan apakah diri ini terlalu kotor sehingga tidak layak didengar. Padahal keheningan itu bukanlah tanda penolakan, melainkan sebuah masa inkubasi spiritual yang sedang Allah siapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, bahkan langkah kaki semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam yang paling kelam. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pengetahuannya, apalagi rintihan hamba yang memanggil namanya dengan penuh harap. Ketika jawaban tak kunjung datang, itu bukan berarti Allah sedang berpaling atau tidak peduli pada penderitaan kita. Justru di saat itulah Allah sedang menahan pemberiannya sebentar untuk melihat seberapa kuat keyakinan kita bertahan tanpa bukti yang terlihat mata. Banyak manusia gagal justru di detik-detik terakhir sebelum pertolongan itu tiba karena mereka berhenti mengetuk. Mereka menyimpulkan bahwa diamnya Allah adalah sebuah kata tidak, padahal diamnya Allah adalah persiapan untuk kejutan yang lebih besar. Bayangkan seorang ayah yang sedang menyiapkan hadiah besar untuk anaknya di kamar sebelah. Ia diam bukan karena pergi, tapi karena sedang membungkus kado terindah. Begitu pula Allah yang sedang merangkai skenario terbaik yang belum mampu dijangkau oleh akal manusia yang terbatas. Seringkali kita membandingkan nasib diri sendiri dengan orang lain yang tampaknya begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita melihat mereka yang jarang beribadah, justru hidupnya lancar. Sementara kita yang menjaga sholat justru dihimpit ujian bertubi-tubi. Ini adalah jebakan syaitan yang ingin membuat kita buruk sangka kepada Allah dan berhenti berdoa. Ingatlah bahwa pemberian yang cepat kepada orang yang lalai bisa jadi adalah istidraj, yaitu kenikmatan yang menjebak dan melalaikan. Sedangkan bagi hamba yang dicintainya, penundaan adalah cara Allah untuk menarik hamba tersebut agar lebih lama bermesraan dalam sujud. Allah merindukan suara rintihan kita yang memelas dan menghibah, suara yang mungkin akan hilang jika keinginan itu langsung dikabulkan seketika. Penundaan itu sendiri adalah bentuk kasih sayang agar kita tidak menjadi sombong dan merasa tidak lagi butuh kepada Tuhan setelah hajat terpenuhi. Langit tidak pernah hening bagi hati yang yakin. Langit selalu ramai oleh kesibukan malaikat yang mencatat kesabaran kita. Kita harus memahami bahwa waktu di sisi Allah berbeda dengan hitungan waktu di jam tangan manusia yang serba tergesa-gesa. Apa yang kita anggap lama bisa jadi sangat singkat dalam pandangan Allah. Dan apa yang kita anggap terlambat sesungguhnya adalah waktu yang paling tepat. Musa alaihi salam mendoakan kehancuran Fir'aun dan baru 40 tahun kemudian doa itu terwujud nyata dengan tenggelamnya sang tiran. Apakah Allah terlambat? Tidak. Allah memberikannya di momen yang paling sempurna untuk menjadi pelajaran sejarah. Maka mulailah mengubah cara pandang kita terhadap setiap detik penantian yang terasa menyiksa ini. Jadikan masa tunggu ini sebagai momen untuk memantaskan diri menerima beban nikmat yang besar itu. Karena jika nikmat besar diberikan pada wadah yang belum siap, nikmat itu justru akan tumpah dan menjadi bencana bagi pemiliknya. Tetaplah berprasangka baik bahwa di balik tirai keheningan itu, Allah sedang menenun takdir yang jauh lebih indah dari yang berani kita bayangkan.